Pernah dengar kisah Tiger Woods? Iya, iya. Saya tahu cerita itu. Kedengarannya aneh ya. Banget. Maksudnya, kenapa gitu membongkar sesuatu yang udah jelas-jelas sukses? Nah, ini kan bikin kita mikir ya, sebenarnya latihan yang benar-benar bikin kita jago itu kayak gimana sih? Bukan cuma, ya ngulang-ngulang aja gitu. Betul sekali, itu pertanyaan kunci. Oke, jadi berdasarkan sumber-sumber yang kita punya nih, kita bakal coba kupas tuntas soal latihan efektif. Ternyata, ini tuh lebih kompleks dari sekedar repetisi. Jauh lebih kompleks. Kita akan lihat nanti gimana pentingnya umpan balik, terus variasi latihan yang pas, bahkan, soal keberanian buat melupakan kebiasaan lama. Siap ya kita gali lebih dalam? Siap, mari kita mulai. Pernah dengar kisah Tiger Woods? Iya, iya, saya tahu cerita itu. Kedengarannya aneh ya. Banget. Maksudnya, kenapa gitu membongkar sesuatu yang udah jelas-jelas sukses? Nah, ini kan bikin kita mikir ya, sebenarnya latihan yang benar-benar bikin kita jago tuh kayak gimana sih? Bukan cuma, ya ngulang-ngulang aja gitu. Betul sekali. Itu pertanyaan kunci.
Oke, jadi berdasarkan sumber-sumber yang kita punya nih, kita bakal coba kupas tuntas soal latihan efektif. Ternyata, ini tuh lebih kompleks dari sekedar repetisi. Jauh lebih kompleks. Kita akan lihat nanti gimana pentingnya umpan balik, terus variasi latihan yang pas, bahkan soal keberanian buat melupakan kebiasaan lama. Siap ya kita gali lebih dalam? Siap, mari kita mulai. Kita sering balak Munir, practice makes perfect. Tapi bener nggak sih kalau repetisi aja cukup? Ada eksperimen klasik nih dari Edward Thorndike tahun 1931. Oh, yang menggambar garis itu ya? Iya, betul. Subjeknya diminta gambar garis 3 inci ribuan kali coba. Tapi nggak dikasih tahu hasilnya bener apa salah. Hasilnya, 0 besar. Nggak ada kemajuan sama sekali. Ini kan beda banget ya sama konsep, deliberate practice dari Anders Ericsson. ya, deliberate practice. Di mana umpan balik yang spesifik, yang cepet, itu jadi kunci buat atlet, musisi, atau pecatur jadi jagoan. Tapi sepenting apa sih umpan balik ini sebenarnya? Krusial. Penting banget. Tanpa umpan balik, latihan bertahun-tahun itu bisa jadi cuma, pengulangan kesalahan yang sama. Pengalaman aja itu nggak jamin keahlian loh. Malah riset nunjukin bisa menurun. Oh ya, menurun. Iya, contohnya riset pada dokter. Kualitas layanan mereka bisa turun seiring waktu kalau mereka nggak update sama praktik terbaru atau nggak dapat masukan mana praktik lama yang udah usang gitu. Wah, menarik. Jadi latihan tanpa koreksi itu ya ibarat lari di tempat. Keringetan iya, tapi nggak maju-maju. Oke, paham. Ini benar-benar nunjukin pentingnya umpan balik ya. Nah, selain soal caranya kita latihan, ada juga nih perdebatan soal berapa banyak kita perlu latihan. Ada temuan dari Dean Simonton yang agak mengejutkan buat saya. Katanya, kualitas terbaik itu sering muncul dari kuantitas terbanyak. Maksudnya gimana tuh? Jadi, orang-orang super produktif, kayak Thomas Edison gitu, kan patennya 1000-an lebih tuh. Nah, karya-karya terbaiknya cenderung muncul pas dia lagi paling getol-getolnya berkarya. Seolah-olah, makin banyak kita nyoba, makin besar peluang suksesnya. Gimana menurut Anda? Ada benernya. Tapi ada syaratnya. Kuantitas itu baru benar-benar efektif kalau dibarengi sama pembelajaran. Pembelajaran ya kuncinya. Iya. Coba deh lihat dunia poker sekarang. Pemain online generasi baru itu bisa ngalahin pengalaman puluhan tahun pemain veteran legendaris kayak Doyle Brunson dalam waktu singkat loh. Serius? Kok bisa secepat itu tuh? Nah, itu dia. Mereka main jauh lebih banyak tangan itu kuantitasnya. Tapi yang penting, mereka dapat umpan balik instan dan analisis data yang dalam banget dari riwayat permainan online mereka. Itu kualitas pembelajarannya. I see. Jadi kombinasi ya? Betul. Jadi kuantitas itu mempercepat siklus belajar, tapi hanya jika ada mekanisme umpan balik dan analisis yang kuat. Kuantitas tanpa kualitas belajar, ya balik lagi, bisa jadi cuma pengulangan. Oh, masuk akal banget. Jadi, umpan balik dan analisis itu kuncinya. Terus, gimana kalau kita udah kuasai dasar-dasarnya? Apa latihannya gitu-gitu aja? Sumber kita juga nyinggung soal pentingnya variasi kan? Iya, variasi jadi penting setelah pondasi kuat. Contohnya kayak musisi jazz ya, mereka kan nggak cuma ngulang tangga nada, tapi latihan improvisasi dalam berbagai kunci. Betul. Atau riset soal contextual interference. Latihan yang dicampur aduk topiknya itu ternyata lebih efektif buat ingatan jangka panjang dibanding ngerjain soal sejenis terus-menerus. Oh, jadi kayak sengaja dibikin lebih acak gitu ya? Iya, semacam itu. Tapi perlu hati-hati juga. Ada yang namanya expertise reversal effect. Apa tuh? Efek pembalikan keahlian? Artinya apa yang efektif buat orang ahli itu malah bisa ngehambat buat pemula. Oh gitu. Kenapa bisa? Ya, kalau Anda baru mulai, terlalu banyak variasi itu bisa bikin pusing, nambah beban kognitif. Jadi sarannya, variasikan latihan secara bertahap aja, seiring naiknya keahlian kita. Ini juga nyambung ke soal nemuin tingkat kesulitan yang pas. Jangan terlalu gampang, bosen. Jangan terlalu susah, frustrasi. Kayak penulis Octavia Butler itu ya, dia kan terus nantang dirinya sendiri. Dari cerita pendek ke novel yang kompleks. Risetnya dalam banget. Persis, kadang kita juga butuh scaffolding. Apa ya istilahnya? Semacam bantuan sementara gitu, kayak roda bantu di sepeda anak-anak. Buat bantu kita naik ke tingkat kesulitan berikutnya. Oke, nah balik lagi nih ke Tiger Woods tadi. Pas dia ganti teknik, kan permainannya sempat anjlok tuh.
Iya, itu konsekuensi. Ini kan contoh bagus dari non-monotonicity. Artinya, kemajuan kita tuh nggak selalu garis lurus naik terus Betul, kadang harus rela turun dulu sedikit. untuk bisa naik lebih tinggi lagi nanti. Nah, ini artinya kan kita harus berani melupakan atau unlearn kebiasaan lama yang mungkin udah nggak efektif. Tapi unlearning ini susah nggak sih? Proses unlearning memang nggak gampang. Butuh kesadaran diri, seringnya ya lewat umpan balik tadi, buat tahu mana kelemahan kita. Tapi ini penting banget buat adaptasi. Adaptasi ya. Iya, ini juga ada kaitannya sama situated learning, belajar dalam konteks nyata. Contoh paling ekstrim mungkin tragedi pesawat di Tenerife. Oh, tabrakan pesawat itu ya? Iya, kejadian itu ngubah total cara pelatihan pilot. Fokusnya jadi bukan cuma skill individu lagi, tapi juga komunikasi tim, prosedur standar di dalam kokpit yang nyata. Latihan terbaik itu seringkali yang paling mirip sama kondisi pas kita butuh skill itu nanti. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, rahasia latihan yang bener-bener bikin kita makin jago itu ternyata bukan cuma repetisi buta. Jelas bukan? Tapi ini kombinasi cerdas dari, pertama, latihan dengan penuh kesadaran, nggak asal otomatis. Kedua, aktif cari dan pakai umpan balik yang jelas. Harus proaktif ya. Ketiga, masukin variasi latihan yang pas kalau kita udah siap. Keempat, berani melupakan kebiasaan lama dan beradaptasi. Dan kelima, latihan dalam konteks yang relevan. Bener gitu ya? Tepat sekali rangkumannya. Kombinasi dari semua itu. Nah, sebagai penutup nih, Mungkin ada pertanyaan buat direnungkan sama pendengar ya. Coba pikirin deh. Untuk keterampilan yang lagi Anda latih sekarang, udah menerapkan prinsip-prinsip tadi belum? Atau jangan-jangan latihan Anda masih ya sebatas pengulangan aja? Gimana caranya biar proses latihan Anda jadi sebuah penyempurnaan yang aktif, yang terinformasi, dan benar-benar bawa Anda ke level berikutnya?